sekitar 10 juta Gen Z itu nganggur katanya. Waduh, ngeri ya. Wah, ini sih angkanya besar sekali nih. Iya. Udah lebih banyak dari satu pulau penduduk Singapura. Mengenai pengangguran ini sebenarnya, ya, kita itu kan ada yang namanya UMR. Masalah problem utamanya adalah berapa banyak orang itu yang diupah UMR sama di bawah UMR. Oke. Dan sisi yang pebisnis juga berat. Omsetnya makin sulit, semua makin berat, bahkan pekerja juga gak gampang diatur. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Baru-baru ini di berita, wah lumayan heboh nih. Katanya sekitar 10 juta Gen Z itu nganggur katanya. Waduh, ngeri ya. Wah, ini sih angkanya besar sekali nih. Iya. Udah lebih banyak dari satu pulau penduduk Singapura. Singapura ini penduduknya cuma 67 juta. Iya. Ini aja ada 10 juta orang nganggur. Iya, ya. Dan Gen Z ini kan maksudnya ya di usia yang udah produktif tapi nganggur. Wah, ini sesuatu yang berbahaya nih. Jadi ini data dari bulan Agustus tahun 2023. Jadi sekitar 9,89 juta orang di bulan Agustus tahun 2023 dari data BPS. Iya. Nah, ini kan juga mendukung kita ke nanti diprediksinya kan nanti 2045 kan di Indonesia emas nih. Betul. Jadi katanya itu sekitaran 2030 sampai 2040 itu nanti 64% penduduk kita itu di usia produktif. Iya. Nah, tapi kan juga bergantung sekarang nih. Kalau usia produktifnya banyak, nggak kerja kan Nganggur sama aja, betul. malah bahaya gitu. Betul banget. Nah, jadi kita pengen bahas nih, kenapa banyak nganggur gitu. Iya. Nah, kalau dari alasannya nih, kalau tadi kita nonton, itu ya banyak hal lah. Mungkin kan Indonesia ini besar. Iya. Mungkin sebagian besar ada yang di pedalaman. Di sana ya nanti mungkin masalah transportasi. Lalu juga mungkin kan nggak semua orang terlahir dengan tubuh yang sempurna, ada disabilitas. Lalu juga ada masalah mungkin pendidikan. Nggak semua orang ada akses ke pendidikan yang bagus. Betul. Dan juga mungkin persoalan finansial keluarga. Betul. Yang akhirnya mereka mungkin saat ini tuh nggak kerja gitu. Nah, menurut lu gimana soal ini? Sebenarnya gini, Mon. Mengenai pengangguran ini sebenarnya, ya, kita itu kan ada yang namanya UMR. Ya. Upah minimum regional. Ya. Seperti di Jakarta, upah minimum itu 4,9 atau 5 jutaan. Gue udah lupa ya, 2024, sorry. Mungkin udah 5 jutaan kali. Nah, masalah problem utamanya adalah berapa banyak orang itu yang diupah UMR sama di bawah UMR. Oke. Sekarang, di tahun 2024 ini, orang itu kalau sebenarnya pekerjaan yang nggak memerlukan skill khusus atau yang nggak memerlukan pendidikan khusus gitu ya, orang banyak banget di upah di bawah 4 juta aja. Orang udah berbondong-bondong gitu loh. Kayak penjaga toko. Ini kenyataan di Jakarta yang terjadi gitu kan. Itu aja orang belum tentu bisa dapat kerjaan itu. Betul. Bahkan waktu pernah sekali ya tanya di pasar atau di mana gitu ya, mereka itu cuma dibayar per hari, walaupun per hari itu cuma 6 jam sih. Per hari itu cuma 80.000. Jadi dibayar per hari, kalau gak masuk ya udah gak bayar. Dan ini dari sisi yang pekerja. Dan sisi yang pebisnis juga berat. Omsetnya makin sulit, semua makin berat, bahkan pekerja juga gak gampang diatur. Bagi yang upah-upah harian ini kan bisa hari ini masuk semua 10 orang, besok bisa 8-nya hilang. Ya. Gak ada kabar. Udah cabut aja dia orang gitu loh. Sisa 2. Jadi ini jadi sebuah dilema gitu loh. Menurut gua nih ya, Indonesia itu harus membuat sebuah program di mana lulusannya itu lulusan SMK. Jadi begitu lulus sudah siap kerja. Itu satu. Kedua, harus ciptain lapangan kerja di mana itu upahnya gak usah tinggi-tinggi banget lah. Mungkin minimal UMR aja lah. Yang penting banyak yang bisa kerja. Nah, dengan banyak yang bisa kerja, otomatis ekonomi berputar dong. Banyak yang bisa beli beras, banyak yang bisa jajan cilok, banyak yang bisa beli telur gulung gitu kan, banyak yang bisa beli pulsa. Sehingga semua sektor ekonomi ini mendukung gitu loh. Terus ya namanya UMR ya, maksudnya gak usah nuntut selalu naik terus. Yang penting itu bukan UMR-nya justru yang paling utama. Yang paling utama itu justru adalah
orang dapat kerja, gak banyak yang nganggur. Iya. Buat apa? Mulai dari situ dulu. Sekarang ya Mun, banyak pabrik-pabrik itu ada calonnya. Lu gak kerja di pabrik, tapi nanti setiap bulan lu store ya 2 juta, 1 juta selama 1 tahun pertama atau gimana. Jadi ada calonnya. Atau enggak lu mau gak kerja pabrik, biayanya 20 juta, nanti gua masukin ke dalam pabrik. Jadi sekarang malah jadi mainan, jadi komoditi gitu loh. Malah sebenarnya untuk sisi pebisnisnya ini juga direpotin sebenarnya. Iya, betul. Karena orang dia semua gitu. Ntar jadi misalnya ada satu masalah, ya udah kita semua ini nggak usah kerja gitu. Jadi kan buat si pebisnis yang punya pabrik ini juga satu kendala juga gitu loh. Karena ya begitu, satu ribut semuanya ribut. Kita bukan yang membela pebisnis ya. Maksudnya kita pengen yang terbaik untuk semua orang gitu ya. Tapi lu bayangkan lah, kalau seandainya lu buka pabrik, lu sebagai pebisnis lu buka pabrik. Lu buka pabrik lu kalau seandainya ada masalah, yang libur semuanya libur. Sekali demo semua demo, itu satu. Kedua, UMR bayar mahal-mahal, kinerjanya kurang. Gitu. Apakah lebih bagus lu import? Harga murah, kualitas bagus, biarinlah di orang sono yang ngurus pekerjaannya apa segala macam, bener nggak? Akhirnya terbukti banyak pabrik-pabrik tutup, kayak pabrik sepatu yang terkenal banget akhir-akhir ini tutup gitu kan. Maksudnya semua pabrik tutup, dan bahkan banyak banget pabrik itu lari ke Vietnam ataupun Filipina, di mana di sono itu UMR rendah, pemerintahnya dukung, dan semuanya kerjanya bagus. Lebih bisa diatur gitu ya. Betul. Jadi ya mereka lebih gak ada drama-drama urusin pekerja pabrik yang seperti itu. Betul. Kita bukannya agak berpihak kepada buruh, tetapi kita justru berpihak kepada orang-orang yang nganggur. Di mana gara-gara ini terlalu tinggi, jadi banyak-banyak yang nganggur. Kita terus terang aja lah, berapa persen sih orang digaji UMR? Yang digaji non UMR kan jauh lebih banyak banget gitu loh. Kita kan mau dong maksudnya menutupi gapnya ini gitu loh. Maksudnya gapnya jangan setebal ini. Kalau bisa tuh orang digaji lebih fair. Semua orang digaji, katakanlah UMR 5 juta, ya udah semua bisa digaji 5 juta gitu. Tapi satu sisi juga yang diberi kerja ini juga harapannya memang secara kapasitas ini juga memenuhi gitu. Betul. Nggak cuman digaji tinggi tapi kerjanya kalau nggak bagus kan juga merugikan yang si pebisnisnya gitu ya. Benar. Jadi kalau bisa kan gini, kita dapat duit lebih banyak sebagai pekerja, tapi kita bisa mendeliver kualitas kerja yang lebih bagus. Jadi semuanya senang. Nah ini Genjet yang jadinya kurang. Sekarang Genjet itu gini, sukanya itu kalau ada masalah mau healing dulu. Salah satu pekerja yang gua kenal ya, itu kerja sama teman gua lah. Dia itu kan pekerja kontrak setahun. Setelah setahun dia nggak mau langsung lanjut. Dia mau healing dulu sebulan. Oh gitu. Jalan-jalan, pulang kampung, baru perpanjang kontrak lagi. Kan lucu kan? Masih diterima tapi? Masih diterima. Ya karena kerjanya bagus sih. Cuma lucu aja, bosnya aja gak healing sebulan gitu. Dia bisa loh healing sebulan gitu. Tapi kemarin gua ada baca di online itu dari postnya Ko Felixandro Ruby. Jadi dia itu bahas kenapa susah cari kerja sekarang. Salah satu faktor besarnya itu tuh orang lebih nyari dari mulut ke mulut. Jadi misal gua mau nyari supir lah katakan gitu. Nggak mungkin gua random nyari orang di luar. Tapi gua mungkin akan nanya Hartono. Kebetulan Hartono misalnya pakai supir. Nah, supirnya ada temen supir. Supir gua ada kenalan nggak ya, temennya, saudaranya atau siapa yang mau jadi supir juga. Atau misal gua dari perusahaan apa mau nyari marketing gitu loh. Kebetulan kenal baik sama Hartono. Lo ada kenalan nggak ya yang bagus dulu pernah jadi marketing atau backgroundnya pernah di misalnya bidang otomotif yang dia ngerti banget soal mobil, bisa nggak dikenalin? Nah jadi orang itu akan nyari memang mulut ke mulut, tapi memang kalau kita coba perhatiin ya, gue sendiri juga rasanya iya sih. Gue juga mencari kalau sesuatu gue akan nanya lingkungan gue. Maksudnya mereka bisa provide itu nggak? Ada kenalan nggak? Kalau sampai itu nggak ada, mungkin baru kita nyari keluar. Jadi kenapa juga di posisi tertentu itu orang nggak akan nyari keluar? Iya, betul. Atau mungkin ya kalau nyari job itu ada namanya headhunter kan? Iya.
Jadi mereka Itu itu ya orang yang cariin. sortir gitu loh. Mungkin ini backgroundnya ini, cocoknya di sini, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Betul. Nah itu juga satu sisi kita perlu belajar untuk perlebar koneksi kita juga. Nah, itu satu. Karena memang realitanya ya orang akan mencari dari sisi itu. Betul. Kalau kita cuma ngendalin, udah tahu kita nggak ada kenalan, nggak ada apa ya, kalau kita nungguin doang, ya siap-siap gitu. Iya. Sama satu lagi, Mon. Yang paling penting itu reputasi sebenarnya. Reputasi juga betul. Jadi kalau kita sebagai orang kerja nih ya, pertama kali mungkin kan kita dibayarnya itu kecil. Kecil. Ataupun kita itu dianggapnya itu magang. Jadi biasanya perusahaan juga banyak yang nakal ya. Maksudnya ya magangnya dilama-lamain lah. Ya, Jadi yang harusnya bayar mungkin UMR dibayarnya cuma 2-3 juta dengan alasan magang atau pekerja kontrak atau apa gitu. Tetapi ini tipsnya. Kalau kita selalu bertumbuh ya dalam kerja ya. Pertama itu masuk baik-baik, keluar baik-baik. ya. Ini udah paling penting. Jadi ambil contoh ya. Kalau seandainya lu kerja, lu gak suka nih sama tempat kerjanya. Lu minimal lu one man notice. 1 bulan sebelum lu berhenti lu ngomong. Sorry nih Pak, saya bulan depan saya gak perpanjang kontrak lagi ya. Saya udah mau cari peluang lain. Gitu. Jadi yang sopan. Karena banyak banget ya pekerja, ini khususnya pekerja yang, maksudnya yang di bawah UMR, itu hilang aja. Langsung hilang aja. Kayak ngomong, anak gue sakit nih di kampung, gue mau balik dulu ya. Tahu-tahu hilang, ternyata kerja di sebelah. Ya, iya. Gitu kayak, ya yang kayak gitu-gitu, nanti bikin lu susah cari kerja lagi. Iya, iya. Itu satu. Kedua, bos lu hari ini, lu keluar, belum tentu dia gak jadi bos lu lagi. Lu harus ingat. Bisa aja lo, lu kan pengen dong lu disayang bos. Lu pengen kan, lu itu keluar pun masih kayak, baik kali kalau ada apa-apa lu balik lagi aja ya. Ya, iya. Gitu loh. Tenang kok, perusahaan gua selalu butuh lu. Lu kalau ada masalah lu balik lagi aja. Lu kan pengen kan kayak gitu. Kayak gitu bukan di sinetron doang, kenyataan memang banyak. Ya, banyak kok. Banyak orang itu benar-benar disayang bos. Gitu. Jadi kalau lu mau lu jadi dong orang seperti itu. Dimana lu kerjanya itu bertanggung jawab. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Diandalkan. Bisa diandalkan dan mau belajar. Banyak problematikanya itu orang itu suka perhitungan sama kerjaan. Maksudnya kayak disuruh kerja lebih dikit, nggak mau lah. Terus disuruh belajar ini, nggak mau lah. Gua nggak mau belajar. Gua kan cuma dibayar segini gitu. Bukan masalah dibayarnya. Lu belajar dulu, lu kan dapat skill baru. Nanti lu di tempat lain, kalau gak di tempat itu naik, di tempat lain juga lu. Terutama di awal sih, di awal kita itu perlu kerja keras dulu baru bisa kerja pintar nanti. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Tapi di awal itu kadang orang udah berpikir mau kerja cerdas gitu. Iya. Dan nggak bisa. Nggak bisa. Terus yang namanya SOP ya ini maksudnya ini kita buat teman-teman sesama pekerja lah ya kita ya. Yang namanya SOP itu nggak boleh langgar. Jadi kalau bisa lu itu semua lakuin SOP. Ambil contoh kayak kita kalau kerja di fast food restoran ini selalu gorengnya 5 menit. Lu jangan lu rasa 4 menit kayaknya udah mateng lu angkat. Ya lu sih Kayaknya. Iya lu sih Kayaknya sih udah nih. sekrek gitu. Ya itu semua ada SOP-nya. Bener gak kayak, oh ini 4 menit harus. Ataukah ini bikin minum habis itu lu ngerasa kayaknya kurang manis nih. Iya gua tambahin dikit deh. Kemanisan. Atau enggak lu ngerasa, wah ini kemanisan nih lu kurangin dikit. Yang kayak gitu-gitu ya, itu bukan ranahnya kita menentukan. lah. Sampai ada gitu. Betul, itu ranahnya orang yang menciptakan produk itu. Kita sebagai pekerja kita ikut aja gitu. Itu sih. Oke, jadi inilah ya soal sebenarnya tips juga sih buat buat kita yang baru lah ya. Ataupun pebisnis, cara pikir, cara pandang ini juga. Jadi yang nganggur ini juga bukan gak ada alasan juga lo nganggur gitu. Iya. Ya mungkin dengan berbagai segala kondisi yang ada, ya kita selalu ada solusi sih sebenarnya untuk keluar dari jebakan ini gitu. Tapi ya perlu kita berusaha juga sih. Nah coba mungkin boleh share di komen menurut kalian gimana soal data ini. Lalu jangan lupa di like, di share, jangan lupa di share ke teman kalian yang butuh dari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Thank you.